Rapi. Sudah bisa dimulai? Ya, sudah bisa dimulai Bu Wayan. Iya Pak, ya Pak. Sebentar Ada ya Pak. perekam di situ ya Bu Wayan? Iya, ya. Oke. Ada video pembelajaran. Rekam video. Soalnya ya dengar tahapan yang Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum belajar coba siapa ketua kelasnya? Ya, disiapkan dulu nak, maju ke depan. Sebelum belajar kita iya, yuk disiapkan. Selamat pagi. Nah, tadi kita udah berdoa ya. Sekarang sebelum belajar kita mau bernyanyi dulu, menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang sebelum belajar seperti biasa kita lakukan literasi membaca selama 10 menit. Coba sekarang ayo kita membaca buku dulu yang sudah disediakan di pojok baca dari kelompok sini dulu. Jangan berebut ya. Diambil bukunya, baca buku, Bu Guru juga baca buku. Bukunya terserah mau dibaca buku cerita boleh, buku pelajaran boleh ya. Lanjut kelompok di belakangnya. Kalau sudah. Setelah itu kelompok di sini di depan lagi, ambil buku, yuk kita baca buku dulu sebelum belajar. Kita
biasakan dulu literasi membaca ya. Sekarang yang di belakangnya, kelompok yang di belakangnya. Baca dulu. Habis itu kelompok terakhir, ayo diambil bukunya, kita baca buku dulu bersama-sama ya. Ya. Bu Guru juga baca buku. Sekarang kegiatan literasinya sudah ya. Coba sekarang dari kelompok ujung dikumpulkan bukunya, dirapikan, jangan berebut ya. Taruh bukunya yang rapi nak. Lanjut yang kelompok 1. Ditaruh bukunya. Ya, ditaruh bukunya ya. Satu orang aja ya, pintar koordinir ya.
Kelompok 2 ditaruh bukunya yang rapi. Iya, taruh di sudut bacanya. Kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Nah, sebelum belajar, Ibu mau nanya, hari ini berangkat semua anak-anak? Berangkat semua, jadi tidak ada yang tidak berangkat ya. Sekarang hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Yang pertama, kita akan belajar mengenal bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, menentukan lawan suatu bilangan, dan melakukan operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan pengurangan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat ya. Coba anak-anak ingat pembelajaran yang kemarin tentang bilangan bulat. Siapa yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Coba yang bisa tunjuk tangan, coba. Yang tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, bilangan positif, dan bilangan negatif ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu punya namanya media papan perjalanan ya. Papan perjalanan, dan ini adalah kura-kura. Ini adalah perjalanan seekor kura-kura. Kita anggap papan perjalanan ini adalah sebagai garis bilangan ya. Garis bilangan itu dimulai dari tengah. Di tengah-tengah ini angka berapa anak-anak? Angka 0. Di sebelah kanannya itu namanya bilangan positif. Yang di sebelah kiri namanya bilangan negatif. Lihat ya anak-anak, sekarang kalau di sebelah kanan itu kan positif dimulai dari angka berapa? Dari angka 0, 0 ini adalah yang netral ya, angka 0 ini. Kalau dari ke sebelah kanan angka 0 namanya bilangan positif. Bilangan positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan seterusnya ya. Kalau bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Sekarang kalau semakin ke kanan dia semakin besar. Ya, semakin ke kanan dia semakin besar. Semakin ke kiri dia semakin besar.
dia pintar semakin ke kiri, dia semakin kecil. Sekarang Ibu mau bertanya, kalau min 1 sama min 8 itu besar mana ya? Besar min 1? Ya. Kenapa bisa besar min 1? Karena letaknya min 1 itu masih di sebelah kanannya min 8. Jadi tandanya seperti ini ya. Coba sekarang kalau 4 sama min 4. Besar yang mana? 4 sama negatif 4. Negatif 4 sama 4 besar mana? Lebih besar 4 tandanya ya. Paham? Coba kalau sudah paham, kita saksikan tampilan PowerPoint di sini ya. Nah, tadi bilangan bulat itu kan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Nah, coba diperhatikan lagi garis bilangan yang ada di tampilan PowerPoint-nya. Sama kayak tadi, 0 letaknya di tengah-tengah. Kalau di sebelah kanan bilangan bulat positif, di sebelah kiri bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 ya. Nah, sekarang kita mau membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Ini contohnya, lihat ya. Coba dilihat. Contohnya 4 sama 2. 4 itu lebih dari 2 karena apa? Karena 4 ya, karena angka 4 itu terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. 1 kurang dari 5. Karena apa? Ya, karena 1 itu, 1 yang ini letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Negatif 2 lebih dari negatif 6. Kenapa? Karena letaknya di sebelah kanan negatif 6. Negatif 4 sama 3 besar mana? Negatif 4 kurang dari 3 karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Nah, sebelum kita membandingkan dan mengurutkan garis bilangan, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Satu kelompok ada yang 4, ada yang 5, 1 ya. Sekarang
Ini kelompok di depan, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, dan 5 yang di ujung ya. Sekarang coba kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompoknya dan bandingkan. Nah, bandingkan yang ditampilkan PowerPoint ini. Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar ya. Ayo dikerjakan. Bisa kelompok 2 bisa? Bisa bagi tugas ya, atau bersama-sama. Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 5 bisa? Bisa. Kelompok 1? Kelompok 3 bisa? 4 bisa? Sudah semuanya? Coba dari kelompok 1 dijawab nomor 1, maju ke depan. Ayo, yang bisa. Ayo maju ke depan. Cepat. Coba kamu nak maju nak. Kan udah kerja sama kelompoknya. Ayo coba, Ibu mau nanya. Sekarang coba madep ke sini ya. Ibu buka dulu maskernya nggak apa-apa. 12 sama -4 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Lebih besar apa? 12. Oh, jadi apa? 12. 12 lebih besar daripada -4. Iya, benar. Kasih tepuk tangan sama teman-temannya. Sekarang kelompok 2. Coba nak kamu maju. Kelompok 2. Coba maju dulu. -5 sama -11 itu lebih besar mana? Atau lebih kecil yang mana? Coba. Coba dibuka Mas. Iya, benar. -5 lebih besar daripada -11. Kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 3, coba ketua kelasnya nih, kelompok 3, coba maju, kelompok 3. Dibawa bukunya nggak apa-apa, nggak bawa buku juga nggak apa-apa ya. Ibu mau nanya ya, coba Ibu mau nanya, 34 sama -34 lebih besar yang mana dan lebih kecil yang mana? Coba dijawab. Dibuka maskernya dulu.
34 lebih besar daripada min 34. Apa? Bukan min bacanya. 34 lebih besar daripada negatif 34. Iya, betul. 34 lebih besar dari negatif 34. Kasih tepuk tangan. Kelompok 4 atau 5 ya. Kelompok 5 dulu deh. Kelompok 5, ayo. Coba nak kamu maju, nggak apa-apa, cowok itu harus pemberani. Ayo sini. Ayo nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa sih maju. Emangnya sama temannya sendiri nggak takut? Nggak usah takut sama teman. Sekarang Ibu mau nanya ya. Negatif 7 sama negatif 14 itu lebih besar yang mana dan lebih kecil yang mana? Lebih besar negatif 7 daripada negatif 14. Iya, betul. Lebih besar negatif 7 daripada negatif 14. Kenapa? Kenapa lebih besar negatif 7? Karena negatif 7 letaknya di sebelah kanan. Iya, betul. Karena negatif 7 letaknya di sebelah kanan. Kasih tepuk tangan lagi. Ya, sudah paham semua? Sudah bisa membandingkan bilangan? Sudah. Sekarang Ibu mau nanya sekali lagi ya tentang lawan bilangan. Coba. Kalau misalkan 1 itu lawannya apa? Kalau 1? Iya, anak. Coba ke sini. Coba maju. Gak apa-apa. 1 lawannya apa? Coba. Ya. Sambil ngomong. Iya, betul. 1 itu lawannya negatif 1. Coba sekarang kalau negatif 5 lawannya apa? 5. Lawannya 5. Negatif 5 lawannya 5. Paham? Kalau sudah paham, biar belajarnya kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Oh iya, sebelum nyanyi sedikit mau Ibu jelaskan penggunaan bilangan bulatnya. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini gambar apa ya anak-anak? Gambar termometer. Termometer ini digunakan untuk apa? Untuk mengecek suhu, untuk mengukur suhu ya. Nah, pernahkah anak-anak melihat termometer seperti ini? Pernah atau enggak? Coba dijawab. Jawab. Enggak apa-apa. Buka maskernya. Pernah. Di mana? Di rumah. Oh, jadi di rumahnya dia punya termometer ya. Bagus. Nah, gambar ini menunjukkan bilangan pada gambar termometer ini menunjukkan bilangan bulat, positif, dan negatif. Misalnya, dalam pengukuran suhu dengan termometer berskala Celcius, titik gigihnya adalah 100 derajat Celcius dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Untuk suhu di bawah titik beku air, maka skala termometer diperpanjang ke bawah suhu. 5 derajat Celcius di bawah 0 ditulis dengan negatif 5 derajat Celcius dan dibaca 5 derajat Celcius di bawah 0. Untuk suhu di atas 0 ditulis tanpa tanda positif atau tanda plus, sehingga suhu 32 derajat di atas 0 cukup ditulis 32. Jadi kalau misalnya dia itu negatif, ditulisnya dengan tanda negatif di depannya. Kalau dia positif, tidak usah ada tanda positif. Cukup bilangannya saja ya. Paham? Paham? Paham. Sekarang
Biar belajarnya nggak bosan, kita nyanyi bilangan bulat. Coba semuanya berdiri dulu, coba. Kita nyanyi ya. Ayo kawan, kita belajar bilangan bulat bersama-sama. Makin ke kanan, semakin besar. Makin ke kiri, semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, yuk balik badan. Jika sama, ayo jumlahkan. Jika berbeda, ayo kurangkan. Ya, udah selesai lagunya. Mau sekali lagi yuk, biar semangat yuk, sekali lagi, nggak apa-apa, sekali lagi. Sekali lagi. Coba nyanyi yang keras ya. Ayo kawan, kita belajar bilangan bulat bersama-sama. Makin ke kanan, semakin besar. Makin ke kiri, semakin kecil. Jika sama, ayo teruskan. Jika berbeda, yuk balik badan. Jika sama, ayo kurangkan. Jika berbeda, ayo kurangkan. Oke. Habis nyanyi bilangan bulat, sekarang duduk, semuanya duduk. Coba anak-anak saksikan. Sekarang kita akan melangkah ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dengan sebuah video ya, video pembelajaran. Coba anak-anak saksikan dulu videonya ya. Disimak baik-baik. Materi ini merupakan materi kelas 6 sekolah dasar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi ini, apakah kalian sudah menyimak video Ibu tentang konsep bilangan bulat? Nah, jika belum, silahkan simak ya. Jika sudah, yuk kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebelum Ibu membahas soal tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, Ibu akan memperkenalkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Tujuannya agar kalian mengetahui konsep penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, perhatikan baik-baik sifat-sifatnya ya. Sifat yang pertama, ketika operasi penjumlahan, maka menghadap pada arah yang tepat. Kemudian sifat yang kedua pada operasi pengurangan adalah berbalik arah. Nah, jika tadi penjumlahan itu menghadap ke arah yang tepat, tapi kalau pengurangan itu kebalikannya, berarti dia berbalik arah. Nah, itu konsep yang pertama dan yang kedua. Kemudian konsep yang ketiga, ketika soalnya bilangan positif, bilangan bulat positif, maka kerjaan soalnya adalah maju ke depan. Nah, selanjutnya sifat yang keempat, ketika dalam soal adalah bilangan negatif, maka pada garis bilangannya adalah mundur. Nah,
Jika kalian sudah memahami sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan keempat ini, kalian pasti mudah mengerjakan soalnya. Dipahami ya anak-anak, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 1. Perhatikan soal berikut. 5 ditambah negatif 3. Nah, kita siapkan dulu garis bilangannya seperti ini. Ya, nanti ketika kalian diminta untuk mengerjakan soal menggunakan garis bilangan, yang pertama kali harus kalian buat adalah membuat garis bilangannya. Nah, kemudian kita berjalan dari titik 0. Nah, ketika kita akan mulai mengerjakan. Nah, yang pertama kita lihat, ini ada bilangan positif. Yang Ibu sudah jelaskan bahwa bilangan positif adalah maju. Berarti kita maju sebanyak 5 langkah. Nah, berarti sekarang ada di titik 5. Selanjutnya, operasi yang akan kita kerjakan saat ini adalah operasi hitung penjumlahan. Berarti kalau penjumlahan menghadap ke arah yang sama, tidak berubah atau tidak berbalik. Ya, semoga dapat dipahami. Nah, artinya nanti kita tidak berbalik arah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bilangan negatif. Kalau bilangan negatif pada sifat-sifat operasi bilangan tadi adalah mundur. Ya, berarti kita mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, maka sekarang kita berada di titik 2. Maka jawaban dari operasi hitung 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Nah, jawaban nomor 1 semoga dapat bisa dipahami anak-anak. Kemudian kita berlanjut yuk ke soal nomor 2. Nah, ada negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, siapkan dulu garis bilangannya, kemudian kita mulai dari titik 0. Nah, yang pertama di sini ada bilangan bulat negatif 4. Kalau negatif artinya kita mundur sebanyak 4 langkah. Nah, kita sekarang sudah ada di titik negatif 4. Kemudian kita lihat operasi hitungnya adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti kita tidak berbalik arah ya, tetap. Ya, kemudian selanjutnya negatif 3. Negatif 3 adalah bilangan bulat negatif. Maka kita tetap mundur sebanyak 3. Nah, maka kita berada di titik negatif 7. Jawabannya adalah negatif 7. Mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah operasi hitung pengurangan. Ingat ya, nanti pada saat pengurangan kita harus berbalik arah. Yuk, kita mulai dari titik 0. Yang pertama bilangan positif 5, artinya kita maju sebanyak 5 langkah. Jadi sekarang kita ada di titik 5. Selanjutnya kita lihat operasi hitungnya adalah pengurangan. Artinya kita harus berbalik arah seperti ini anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya ada bilangan positif 7. Kalau positif itu pasti maju, artinya kita maju sebanyak 7 langkah. Nah, sekarang kita ada di titik negatif 2. Maka jawabannya adalah negatif 2. Nah, mudah ya. Soal yang terakhir, 3 dikurang negatif 4. Nah, siapkan dulu garis bilangannya. Kemudian kita mulai dari titik 0. Yang pertama kita harus lihat adalah bilangan positif 3. Artinya kalau positif harus maju sebanyak 3 langkah. Nah, soalnya adalah positif 3. Berarti maju sebanyak 3. Kemudian ini adalah operasi pengurangan. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan, kalau operasi pengurangan kita harus berbalik arah seperti ini. Udah dipahami ya. Selanjutnya di sini ada negatif 4. Kalau negatif artinya kita mundur sebanyak 4.
Kira mundur. Nah, maka jawabannya adalah 7. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu Bulan. Semoga dapat mudah dipahami ya. Dan terima kasih sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Sudah paham video pembelajaran yang tadi? Sudah paham. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat itu ada pendekatan model garis bilangan maju mundur. Kalau positif dia maju. Kalau negatif dia mundur. Kalau nol dia diam. Kalau negatif dia mundur. Sekarang operasinya. Operasi itu ada dua ya. Operasi di sini ada operasi penjumlahan atau tambah. Jadi kalau ditambah atau dijumlah dia terus ya. Kalau dia kurang itu balik arah. Nah, di sini ada contohnya. 2 ditambah 3. Udah ada garis bilangannya. Ibaratkan mobil, mobilnya kita letakkan di angka berapa dulu anak-anak? Di angka 0 dulu ya. Nah, kita letakkan dulu mobilnya di angka 0, terus kita melaju ke angka 2. Habiskan di angka 2, karena 2 ditambah 3, berarti kalau ditambah dia terus ya. Ini juga positif, berarti dia maju terus. Berapa hasilnya 2 ditambah 3? 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Coba sekarang hitung. 2 ditambah negatif 3. Kita letakkan mobilnya di mana dulu mobilnya? Kita letakkan di 0 dulu mobilnya ya. Habis itu mobilnya karena 2 ini positif apa negatif? Ya, kalau positif maju terus, kita masukin mobilnya. Nah, mobilnya udah di angka 2. Kalau negatif 3 itu kalau negatif dia maju atau mundur? Ya, berarti mobilnya mundur dia walaupun ditambah. Mundur dia. Jadi berapa 2 ditambah negatif 3? Negatif 1. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Sekarang, nah, hitung coba. Negatif 2 ditambah 3. Mobilnya ditaruh di mana dulu? Di 0. Habis itu, karena dia negatif berarti mundur ya. Nah, mundur di negatif 2. Kalau ditambah dia terus ya. 3 ini positif atau negatif? Kalau positif dia maju. Jadinya negatif 2 ditambah 3 berapa? 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Coba sekarang yang ini dihitung. Negatif 2 ditambah negatif 3. Mobilnya ditaruh di 0 dulu. Kalau negatif maju atau mundur tadi? Mundur. Kita mundur ya. Mobilnya mundur. Habis itu ditambah negatif 3. Mobilnya mundur lagi. Jadinya berapa? Negatif 5. Ya, jawabannya negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Sekarang kita ke pengurangan. Coba dihitung. 2 dikurang 3.
Mobilnya kita taruh di angka 0 dulu. Ke angka 2. Karena positif dia maju. Kalau dia pengurangan itu konsepnya apa? Iya, kalau pengurangan itu balik badan atau balik arah ya. Nah, udah mobilnya udah kebalik ini. Dia sekarang mau melangkah 3 langkah dari 2 karena dikurang. Hasilnya berapa? Iya, -1. Jadi 2 dikurang 3 hasilnya -1. Sekarang 2 dikurang -3. Mobilnya taruh mana dulu? 0. Habis itu maju ke angka 2. Karena dia negatif dan dikurang berarti dia itu balik badan dulu ya. Balik badan dulu mobilnya. Balik dulu yang nyopir. Habis dibalik sekarang kalau dia negatif itu mundur. Jadinya -5. -2 dikurang -3 hasilnya adalah 5. Udah sampai di situ ya. Sudah paham semua? Sekarang kalau sudah paham, Ibu mau membagikan LKPD-nya ya. Ya, di lembar jawabannya di sini kan udah ada lagi. Iya, di lembar jawaban. Coba dengerin Bu Guru, di situ di belakangnya kan ada lembar jawaban. Jadi kalian tulis di lembar jawabannya. Ditulis caranya, cara pengerjaannya dan jawabannya. Terus ditulis juga jawabannya A, B, C atau D yang kalian pilih ya. Sesuai dengan hasil yang kalian kerjakan. Coba sekarang kerjakan secara mandiri.
Bisa ngerjainnya? Sudah ya? Sudah. Sekarang kita kumpulkan LKPD-nya ya. Sekarang coba perwakilan kelompok maju ke depan mengumpulkan LKPD-nya. Nanti setelah istirahat Ibu kasih nilainya ya. Sudah semua? Oh, ada yang belum. Ya udah. Kalau ada yang belum, Ibu kasih waktu tambahan 5 menit lagi ya. Udah ya waktunya ya. Sekarang dikumpul soal dan jawabannya ya. Ya, yuk dikumpul yuk. Nah, bawa sini. Maju satu-satu bawa sini. Perwakilan aja, perwakilan kelompoknya dikumpulin dulu jadi satu, terus maju.
Jadi kasih nama semua. Oh, jangan sampai lupa lagi ya. Jadi kasih nama semua ya. Kalau di sekolah pakainya bahasa ini ya, bahasa Indonesia jangan lupa. Jadi kasih nama. Kalau di sekolah pakainya bahasa Indonesia ya, Nak ya. Jangan pakai bahasa Bali. Ini loh. Sudah semua ya. Nah, sudah mengerjakan tadi, udah belajar bilangan bulat, terus juga sudah mengerjakan LKPD ya. Sekarang Bu Guru mau nanya, hari ini kita udah belajar apa aja? Siapa sih yang bisa menjelaskan ke depan hari ini kita udah belajar apa aja? Coba ketua kelasnya maju ke depan. Hari ini kita udah belajar apa saja, nggak usah takut. Ketua kelas tuh pemberani kamu ya. Sini, ayo. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Bilangan bulat. Iya, sudah belajar bilangan bulat. Terus? Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Habis itu lagi, tadi ada apa lagi? Mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD sebelumnya itu yang ada tandanya yang Membandingkan bilangan bulat. Iya, membandingkan bilangan bulat contohnya yang lebih besar dan lebih kecil. Iya, pinter. Kasih tepuk tangan ya. Jadi tadi itu kita sudah belajar bilangan bulat. Bilangan bulat ada membandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Habis itu kita juga sudah melakukan penjumlahan dan pengurangan ya. Coba anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Pembelajaran hari ini menyenangkan. Apakah ada hal yang masih membingungkan? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Sudah paham semua ya?
mengenal bilangan bulat, dari membandingkan, dari menjumlahkan dan mengurangkan. Ada yang belum paham? Paham semua? Paham semua ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di rumah nanti diulang lagi, dipelajarin lagi ya, biar semakin dalam ingatannya ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Ayo kita berdoa, ucapkan Parama Sakti dulu ya. Dulu ketua kelasnya, habis ini boleh istirahat. Pimpin untuk Parama Sakti ya. Yuk berdiri semuanya. Jadi dulu yang namanya rapi dulu. Pada anak sakti. Selamat. Ulang lagi selamat. Coba diulangi lagi dari para pesertanya, belum kompak tadi. Pada anak sakti. Selamat siang. Sekarang boleh istirahat ya. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Saya lagi di Zoom tadi. Silakan, Bu. Maaf, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Wayan. Iya, Pak. Ini kayak penampilannya bukan di kelas pinjaman ini. Di stop record dulu, sudah?